Assalamualaikum. Tantang cimbing. Kamu dalam selampe. Siapa itu di samping? Kamu baru menyampe. Kalau bicara tentang seniman legendaris Betawi, nama Haji Muhammad Bokir rasanya sulit dilupakan. Lelaki berkopiah dengan logat khas Betawi ini bukan hanya bisa membuat orang tertawa, tapi juga punya peran besar dalam menjaga budaya Betawi agar tidak hilang ditelan zaman. Haji Bokir lahir di Jakarta pada 25 Desember tahun 1925 dari pasangan Mak Kinang dan Jiun. Sejak kecil, hidupnya sudah tidak bisa lepas dari kesenian. Keluarganya memang terkenal sebagai keluarga seniman topeng Betawi, kesenian khas yang memadukan tarian, musik, lawakan, dan cerita rakyat. 3 saudaranya, Haji Naih, Haji Dalih, dan Haji Kisam, juga dikenal sebagai pemain topeng. Dari keluarga ini pula, lahir para pelawak terkenal seperti Haji Mandra, Hajah Omas, dan Haji Mastur, yang tak lain adalah keponakan Haji Bokir sendiri. Bisa dibilang, seni sudah mengalir di darah keluarga ini sejak lama. Sejak berusia 13 tahun, Bokir kecil sudah berani naik panggung. Awalnya hanya membantu, tapi lama-kelamaan justru menjadi bintang utama. Gayanya lucu, gerakannya lincah, dan celetukannya selalu mengundang tawa. Penonton pasti tertawa lepas setiap kali ia tampil. Namun yang membuat Haji Bokir berbeda, ia tidak hanya melawak untuk lucu-lucuan. Lewat topeng Betawi, ia juga menyelipkan pesan moral dan sindiran sosial yang cerdas, membuat penonton tertawa sambil merenung memasuki tahun 1960-an hingga 1980-an. Nama Haji Bokir semakin dikenal. Dari Condet, Cipayung, hingga kempang-kempung di Jakarta Timur, hampir semua orang tahu siapa dia. Di setiap panggung rakyat, penampilannya selalu ditunggu. Bokir punya ciri khas. Cara bicaranya seplos-seplos tapi sopan, penampilannya sederhana tapi membekas di hati. Ia tidak pernah kehilangan ciri khas Betawinya. Meski dunia hiburan waktu itu mulai banyak berubah karena kepopulerannya, Haji Bokir akhirnya juga tampil di film dan acara televisi. Tapi meskipun sudah masuk dunia layar kaca, ia tetap tidak berubah. Di depan kamera pun, Haji Bokir tetap menjadi dirinya sendiri, jenaka, jujur, dan apa adanya. Setiap kali tampil, logat Betawinya yang khas membuat suasana langsung cair. Banyak yang bilang, kalau sudah ada Bokir, suasana pasti ramai dan tawa tidak berhenti. Di balik candanya yang khas, Haji Bokir punya semangat besar untuk melestarikan budaya Betawi. Ia tidak mau topeng Betawi hanya menjadi kenangan. Karena itu, ia sering mengajar anak-anak muda agar mengenal dan mencintai budaya sendiri. Katanya, jadikan tontonan sebagai tuntunan. Kalimat sederhana itu menjadi pesan yang diingat banyak muridnya hingga kini. Sayangnya, pada 18 Oktober tahun 2002, Haji Bokir berpulang. Kabar duka itu membuat banyak orang kehilangan. Dunia seni Betawi seakan kehilangan sosok ayah yang lucu, rendah hati, tapi penuh makna. Meski begitu, warisan seninya tetap hidup sampai sekarang. Banyak generasi muda yang terinspirasi untuk terus menjaga topeng Betawi dan meneruskan perjuangannya. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan khusus bagi beliau. Pada 20 Juni tahun 2022, Gubernur Anies Baswedan meresmikan perubahan nama Jalan Raya Pondok Gede menjadi Jalan Haji Bokir. Sekarang, setiap kali orang melintasi jalan itu, mereka tidak hanya melihat sebuah nama, tapi juga mengenang sosok seniman sederhana yang pernah membuat tawa warga Betawi menggema di mana-mana. Haji Bokir bukan sekadar pelawak, tapi juga penjaga warisan budaya. Dari panggung kecil di kampung hingga namanya diabadikan di jalan ibu kota. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita satu hal. Jika kita mencintai budaya sendiri, jagalah dan rawatlah sepenuh hati. Karena dari cinta itulah, karya bisa jadi abadi. Seperti tawa dan semangat Haji Bokir yang tak pernah padam.